Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Kopi Channel. Dan saya hari ini kedatangan tamu istimewa, seorang yang kuliah di kehutanan, tetapi sekarang dia ngurusi sampah. Uniknya lagi, di sela-sela kesibukannya sebagai seorang pejabat di pemerintahan, dia masih sempat nulis buku. Dan bukan hanya satu, 2 buku sekaligus. Kita sapa langsung, Mas Junet. Selamat siang, Mas. Selamat siang, Mas Wid. Apa kabar ini, Mas Baik. Wid ini? Wah, Sehat. Sehat, Mas Wid. Terima kasih ini. Kehormatan ini ketemu sama senior ini, Mas Wid ini. Senior. Aduh. Ini sebetulnya semacam reuni. Iya, Ini Pak Junet ini pernah jadi bos saya. Wah. Dia pernah jadi kasubag protokol dan kebetulan saya waktu itu staf di bagian humas. Kami satu bagian sehingga secara chemistry sudah terjalin ini. Iya. Jadi kalau gitu karena kita reuni, kita ngopi dulu nih. Ya, Seruput dulu, kopi dulu. Seruput dulu. Kopi dulu, Mas. Mas, Ya. saya dengar sempat pernah COVID. Iya, jadi akhir Juli saya kebetulan kan pulang dari cuti dari Berau tuh. Sebenarnya masuk kantor tuh sudah tes juga antigen gitu, antigen. Terus tanggal 27 atau 28 gitu kok tiba-tiba rasanya nggak enak gitu. Ya begitulah akhirnya masuk ke dalam jajaran alumni. Alumni COVID-19. Tapi alhamdulillah bisa melewati dengan baik, dukungan teman-teman ya. Supportnya Nggak alhamdulillah. sempat drop kan masuk rumah sakit itu enggak? Kebetulan tidak ya, Alhamdulillah. ya, ada beberapa sih gejala tapi masih bisa di Keluarga? alhamdulillah aman semua. Aman. Jadi gimana itu? Ya. Di karantina di dalam rumah? Ya pokoknya karena udah merasa nggak enak, pisah ranjang dulu. Kalau pengalaman teman itu, jadi dia istrinya kena, tapi suami dan anaknya enggak kena. Iya. Dia bikin zonasi. Jadi istrinya itu hanya berada di kamar, dan tempat ruang keluarga untuk nonton TV. Dapur, kemudian bagian teras itu bagiannya wilayahnya suami, tidak boleh masuk. Begitulah ya. Jadi begitu juga ya. Belajar bagi warisan. Iya. Oke lah, Mas. Kita akan ngobrol-ngobrol tentang ini sangat susah ini. Jadi pegawai itu kan berangkat pagi, pulang jam 4, terus kemudian sibuk dengan urusan di rumah. Iya. Tapi sampean masih sempat nulis buku. Gimana itu ngaturnya itu? Ya karena kebetulan menulis itu kan sesuatu yang sudah saya jalani sebenarnya jauh dari masih kecil. Jadi saya itu dari SMP sudah nulis-nulis cerpen di dulu namanya ada majalah Sahabat Pena gitu kan. Nah, itu kemudian SMA Sudah nulis? Sudah. Kemudian SMA tuh saya nulis-nulis cerpen, nulis-nulis puisi. Kebetulan 2015 itu ada teman saya yang sekarang domisilinya di Jakarta, itu mengirimkan beberapa karya saya karena ternyata beberapa karya saya itu dia selamatkan gitu. Gitu ya. Dikembalikan ke saya terus diskusi saya bikin blog ya di rimbawansatir.blogspot.com. Kemudian dulu kan waktu kita di era-era blog itu ramainya di era-era 2010 kali ya. Iya, tapi saya baru ngeblog itu 2014. 2014 gitu. Itu ramainya di 2000 sekitar itulah pokoknya. Iya. Terus kita dulu waktu saya masih di Humas Protokol kan ada teman kita di Dewi yang juga penulis. Jadi sebenarnya kepikiran juga gitu, tapi karena mungkin waktu itu ya feelingnya belum nyantol, belum klik begitu kan. Nah, pas di era pandemi ini tiba-tiba nih saya ketemu dengan komunitas yang sangat bagus gitu. Seluruh Indonesia membernya bahkan sampai luar negeri. Itu didirikan oleh Mbak Fitria namanya di Klaten gitu. Intinya kita itu sama-sama masuk ke ekosistem yang bagaimana caranya menulis itu dengan bahagia, sabar dan bahagia. Kok rasanya klik gitu ya, akhirnya ide itu muncul kembali gitu, saya ikut workshopnya gitu kan ya. Jadi pertama ya yang saya tulis yang buku solo saya serial Anak Perbatasan itu pertama keluar itu, alhamdulillah mendapatkan sambutan yang bagus. Bagus, luar biasa ini.
Jadi teman-teman Kopi Channel, saya ingin ngasih tahu bahwa Pak Jonet ini sudah berhasil membuat 2 buku. Yang pertama judulnya Ketika Ku Kisahkan Kembali, Kisah Kita dengan Penuh Kasih Sayang. Wah. Ini bentuknya puisi-puisi saya itu. Puisi-puisi ya. Kemudian yang kedua adalah Mimpi Anak Tepi Negeri. Ini terkait dengan mungkin apa? Ya, ini kan keresahan saya ya. Kita di perbatasan ya. Karena kebetulan kita dulu waktu di Humas Protokol mendapatkan kita banyak kesempatan ya untuk pergi. Saya juga pernah bertugas sebelum menjadi PNS itu di pedalaman. Jadi saya melihat memang banyak potret anak-anak yang harus kita angkat gitu, termasuk isu-isu perbatasan. Jadi saya angkat tema itu ke dalam buku saya gitu. Insya Allah nanti serial berikutnya juga akan segera meluncur. Luar biasa ini. Jadi karena di samping hobi sebetulnya kalau mengutip ucapannya Pramudya Anantatur, itu seorang penulis besar, bahwa menulis itu adalah membuat keabadian. Iya. Legasi ya. Sepintar apapun orang, karyanya akan mudah dilupakan ketika dia sudah meninggal. Tetapi kalau seorang penulis, walaupun dia sudah tidak ada, karyanya akan tetap dibaca orang, kemudian dinikmati orang, sehingga akan abadi. Luar biasa. Ya, pokoknya kita ada ide kita tuangkan, begitu kan. Kalau lagi stuck ya kita. Jadi buku ini lahir karena COVID. Setengahnya iya. Setengahnya suasana COVID yang membawa. Suasana COVID gitu. Karena 1,5 tahun di rumah tidak ada kerjaan, akhirnya nulis. Iya, betul. Jadi buku ini terbit bulan Juli 2020, Mas Wid. Iya, 2020. Kita mulai ya searching ide, kemudian workshop itu di awal 2020. Tidak banyak di Nunukan ini yang berhasil. Kalau menulis saya yakin banyak yang punya hobi menulis. Tetapi untuk bisa sampai ke tangan penerbit dan penerbit mau itu agak susah ini. Ya mungkin karena kebetulan kita ya dapat ekosistem yang itu yang tadi saya bilang tadi mendukung. Jadi komunitas Yuk Menulis itu memberikan ekosistem yang sangat nyaman lah bagi semua penulis yang memang pengen berkarya sih begitu. Sensasinya apa sih Mas kalau menulis itu? Apa yang dirasakan ketika menulis? Ya karena karena sudah mendarah daging dari dulu menulis kan. Jadi kalau melahirkan satu ide kemudian menuangkan dalam satu tulisan itu memang ada kepuasan batin tersendiri sih, dan itu melebihi apapun nilai dari tulisan itu sih. Ada semacam kepuasan tersendiri ya. Gitu. Mas kalau boleh tahu dua buku ini terkait satu puisi ya, kumpulan puisi. Kemudian yang kedua itu tentang cerita anak. Cerita cerita pendek. Kalau boleh di genrenya misalnya, Mas Jonet lebih tertarik ke apa? Ke model penulisan puisi kah atau tulisan? Ya kalau dulu memang passion saya di puisi dulu. Puisi ya. Ya puisi. Tetapi untuk sekarang itu dengan komunitas yang sudah begitu baik, kemudian kesempatan yang yang cukup terbuka sih sebenarnya kita mau mengekspor diri kita itu bisa aja, karena kan ya kalau saya ini kan sebenarnya masih penulis amatir, jadi masih mencari jati diri mana yang paling enak gitu. Jadi ya pokoknya kita senang kita tulis apapun itu. Bahkan saya sendiri kadang-kadang juga nggak tahu genrenya apa gitu. Tapi intinya saya punya ide begini ya saya tulis. Puisinya pun juga gitu, macam-macam puisi itu ada yang penuh dengan diksinya ini, ada yang dayu-dayu ya. Kita pokoknya kalau amatir enggak juga sih, sudah mengarah ke profesional karena udah terbit kan. Mas, biasanya jam-jam berapa nulis? Di rumah kan pasti kesibukan juga banyak kan. Anak-anak ganggu lah, mungkin mamanya juga yang ganggu kan. Jadi jam-jam berapa ini biasa nulis nih? Iya, kalau jadi proses menulis itu kan tidak hanya sekedar kita di depan laptop atau di depan alat tulis untuk menuangkan sesuatu, tetapi prosesnya panjang. Misalnya menemukan ide. Jadi menemukan ide itu kadang-kadang ya di mana aja, anytime, anywhere gitu. Jadi biasanya kalau sudah ketemu ide gitu, nanti balik ke ruangan atau ketemu buku kita catat kecil-kecil dulu gitu kan. Nah nanti kadang itu mengendap sehari, mengendap 2 hari, tapi kadang juga yang seketika juga bisa langsung tertuang.
Nah, ketemu sudah kita tuangkanlah itu ide-ide itu, kita sambung-sambung lagi, kita tulis ya. Lebih sering kadang-kadang di sela-sela siang hari, kemudian saya juga di atas jam-jam 10 malam gitu. Bahkan lebih sering saya menulis itu di antara jam 2 sampai jam 4 pagi. Oh, jadi pas hening-heningnya itu ya? Iya, karena ini juga pola hidup ini sebenarnya ke bawah saya masih di Humas dulu waktu masih menulis untuk beliau-beliau itu. Jadi saya kan selalu dulu hampir 7 tahun itu kalau sudah tidak ada kerjaan cepat tidur, nanti saya bangun jam 1 membaca semua yang dulu dikirim dari kantor, nanti jam 2 jam 3 baru saya nulis. Jadi teman-teman Kopi Channel, Pak Jonet ini sempat berapa tahun Mas di protokol? 6 tahun. Lebih, ya, 6 tahun. Dan dia adalah salah satu penulis pidato, naskah pidato Bupati. Iya, sehingga dunia menulis memang sudah mendarah daging, sudah akrab. Kalau saya ini Mas, kadang kan saya nulis juga ya. Iya. Idenya itu kadang-kadang munculnya kalau pas sholat malah. Wah, mantap itu. Berarti kan spiritualitas dari tulisannya pasti kan akan susah. bagus. Sholat untuk khusyuk ini kan susah. Jadi kalau pas sholat kadang-kadang muncul ide. Cuman saya kadang-kadang tidak telaten untuk kemudian menuangkan dalam coretan, sehingga begitu ide muncul selesai wassalamualaikum ya hilang juga. Gitu. Mas, menulis ini kan apa ya, butuh passion, butuh konsentrasi gitu kan, terus butuh keahlian gitu. Ini belajarnya di mana? Belajar otodidak terus atau gimana? Karena secara background pendidikan juga enggak ada sebetulnya. Ya, kalau passion sudah pasti saya pasti. Kemudian kemauan sebenarnya sih, kemauan dan kesabaran itu aja sih. Kalau saya karena kalau dari skill itu kan sekarang tulisan-tulisan populer itu kan banyak sekali banyak. Di artinya internet itu berhamburan itu. Jadi sebenarnya bagaimana kita itu punya kemauan, kemudian telaten ya, karena memang harus telaten. Jadi ide-ide yang ada di kumpul-kumpul itu mau tidak mau ya, karena kita ini kadang-kadang juga lupa ya, harus dicatat dulu. Nanti lama-lama nanti akan menjadi kata-kata kunci yang kalau pengalaman saya Mas Wid ya, itu nanti tiba-tiba ide yang seminggu yang lalu dengan hari ini kok saut menyahut gitu kan. Nah, kadang-kadang gitu. Jadi kalau lagi klik ya harus segera dituangkan gitu. Jangan ditunda-tunda. Kalau pokoknya saya kadang-kadang nulis di note di HP, saya kadang-kadang tulis di buku tulis, bahkan ketika rapat ketika ingat ya saya tulis aja di buku begitu kan, atau di laptop, pokoknya media apapun gitu. Intinya kita tulis saja. Nanti setelah itu ada waktu ya kita bisa sambung-sambung lah gitulah. Kalau terkait dengan penulis, siapa yang jadi kiblat lah atau yang diidolakan oleh Mas Jonet? Nah, ini mungkin yang agak aneh ya Mas ya. Karena teman-teman saya juga gini, ketika saya masuk di komunitas KYM itu kan, misalnya nih buku contoh nih, saya pernah nulis sesuatu terus teman-teman itu ngomong, wah ini kok Firsa Besari banget gitu kan. Saya waktu itu malah belum kenal Firsa Besari, karena terus saya kan masuk tidak terlalu lah gitu. Tapi yang mengarang ada lagu-lagu dia banyak syair kemudian dijadikan lagu itu. Kemudian ya ada beberapa penulis yang akhirnya saya baca lagi menginspirasi, misalnya Sapardi Djoko Damono, kemudian kemudian ada beberapa penulis lain. Karena biasanya kan kalau kita mengidolakan seseorang, misalnya penulis ini, kadang-kadang gaya kita akan terikut gitu kan. Gaya kita terikut mereka gitu kan. Jadi sebetulnya tidak ada yang terlalu betul gitu ya. Ya mungkin karena salah satunya memang terus kalau saya harus semua dibaca, akui ya, kemudian referensinya juga masih nggak terlalu banyak sih kan. Jadi memang dari dulu, apalagi dulu masih kecil di kampung tuh kan nggak ketemu buku-buku bagus kita kan di daerah Trans. Jadi ya pokoknya apa yang kepikir itu yang ditulis gitu aja. Mas, selain dicetak, sudah dicetak nih kan Mas ya? Sudah dicetak, kemudian saya dengar sudah masuk di e-book. Di e-book. Iya, e-book berarti bisa diakses di HP. Iya. Ya jadi kebetulan alhamdulillah 2 buku itu tadi, yang Mimpi Anak Tepi Negeri sama buku puisi itu
bulan Agustus kemarin ya, itu terbit versi e-booknya dari penerbit. Ya, ini diterbitkan oleh Goresan Pena. Ya. Goresan Pena. Dua-duanya Mas ya? Iya, dua-duanya. Goresan Pena. Jadi berarti udah dapat royalti Mas ya? Wah, itu rahasia perusahaan. Nanti kita selesaikan di warung kopi harusnya aja. kita sederhana dulu lah. Kita buka-bukaan ini sudah dapat berapa ini kan? Saya rasakan tujuan nulis kita bukan sepenuhnya ke situ ya. Yeah. Saya bilang tadi kan kita ini kan ya menyalarkan penulis hobi, masih lebih banyak hobinya lah begitu. Jadi saya bilang tadi itu kalau kita menuju ke situ mungkin kita tidak akan jadi tulisannya gitu sih. Mas, saya yakin di Nunukan ini banyak orang yang hobinya menulis. Betul, banyak sekali gitu kan. Nah, mereka ya kelemahan kita ini kan itu tadi Mas Junid sampaikan bahwa kalau kita menulis terus tanpa ada diterbitkan, itu ada semacam boring juga akhirnya ini. Semacam tidak ada apresiasi diri gitu loh. Nah, sementara penulis di Nunukan ini belum punya link ke penerbit. Nah, gimana kira-kira solusinya supaya misalnya ada orang-orang Nunukan yang punya hobi menulis, karyanya bagus, bisa masuk ke penerbit? Iya, jadi solusinya gimana? Ya kita kembali ke fitrah kita dalam hidup kalau saya ya, filosofinya kan kita ini kan hidup itu kan karena ada siklus gitu, siklus. Jadi ada siang, ada malam, ya kan ada tua, muda, lahir kembali seperti itu. Begitu juga menulis. Menulis itu kan karya itu kan bagaimana karya itu satu memang menjadi legasi dari kita sendiri. Yang kedua bagaimana tulisan kita itu juga memberikan dampak kepada orang lain. Nah, kalau tulisan itu hanya disimpan di dalam lemari tanpa dibaca oleh orang lain, kira-kira apa makna dari tulisan itu? Kan tidak ada. Nah, saya yakin banyak juga sih sebenarnya yang sudah terhubung itu banyak. Tetapi bagi yang mungkin punya semangat, punya kemauan mau menulis, tetapi belum belum ketemu nih komunitas yang bagus, memang saran saya ya harus rajin berkomunitas komunitas kemanapun ikut di komunitas. Karena minimal kalau kita berkomunitas itu kan saling sharing informasi, saling dukung mendukung ya kan, minimal buku kita tulisan kita dibaca oleh orang lain sehingga kita dapat masukan juga gitu, kita juga bisa membaca karya orang lain, orang juga bisa membaca karya kita. Kalau misalnya begini Mas, kalau dulu kan sama seperti orang yang lamar kerja, misalnya di media-media besar dulu kan memberi kesempatan kepada orang untuk menulis semacam opini kah, kolom kah, mereka ngirim terus berkali-kali tidak pernah lolos, tapi mungkin kesekian kali yang ke-30 atau 40 baru diterbitkan. Bisa enggak solusi itu diterapkan? Nulis dulu, kirim ke percetakan. Ya memang harus gitu prosesnya. Atau kita bangun jaringan dulu? Ya, atau dua-duanya? Saya bilang tadi nulis itu ya harus sabar dan bahagia. Maksudnya sabar itu ya kalau tulisan kita belum diterima di penerbit ataupun media yang kita tuju ya jangan kecewa. Kembali lagi sabar dan menulis kembali dengan bahagia. Jadi itu proses yang memang harus dijalani saya rasa ya semua orang yang memang ingin berkarya di literasi terutama buku. Tapi percaya saja, menulis saja, nanti akan ada jalan yang terbaik yang kita dapat lah begitu. Mas, sampean kok nulis di era sekarang ini kan mungkin saking banyaknya bahan bacaan itu di internet itu, kalau kita mau kupas, mau kita cari ya Allah luar biasa. Nah, buku semakin tidak terlalu diminati. Semakin Gramedia sudah mulai pindah bisnis sekarang. Berapa percetakan banyak yang gulung tikar, penerbit besar juga mulai kesulitan. Gimana? Kira-kira Kira-kira pandangan sampean ke depan tuh menulis kayak apa sih? Kita flashback aja Mas Wid, karena gini, kenapa misalnya kalau kami di komunitas KYM itu, kemudian komunitas menulis itu salah satu fokus kita adalah menerbitkan buku dalam bentuk cetak. Ya kalau kita nih mau merunut kembali ke belakang misalnya contoh nih, kita percaya bahwa dunia digital memang ke depan akan menguasai, tetapi jangan salah juga begitu kan. Jangan salah juga, contoh nih dulu orang yang menyimpan karya-karya misalnya di dalam disket, sekarang tidak banyak orang bisa mengakses. Sekarang misalnya dulu orang menyimpan di dalam flash disk, sekarang coba hilang
ya bisa jadi hilang. Internet kita tidak tahu internet nanti itu seperti apa misalnya seperti itu. Tetapi banyak dan sudah banyak bukti bahwa dokumen-dokumen ribuan tahun itu ditemukan oleh para ilmuwan, oleh para ini itu ada dalam bentuk apa? Dalam bentuk karya cetak. Lembaran. Ya. Lembaran. Jadi apa namanya? Segmen itu yang namanya karya tulis di dalam bentuk cetak itu tetap tidak akan pernah terlekang oleh waktu. Nah, tinggal kita aja mengemasnya bagaimana misalnya buku-buku itu menjadi lebih menarik sesuai dengan kemampuan ya seperti itulah kita. Dan buku itu sebetulnya ada pepatah bahwa buku, dokumen atau arsip itu adalah simbol keadaban. Ya, simbol peradaban. Peradaban, benar. Semakin bangsa itu menjaga arsipnya, dokumennya, maka semakin beradab itu bangsa itu. Kita bisa belajar dari itu. Bahkan orang bisa menemukan buku yang ribuan tahun dulu sudah pernah ditulis gitu kan. Nah, jadi mengalir aja lah. Tidak perlu takut bahwa buku akan hilang. Kalau secara pribadi saya memang lebih senang membaca itu di buku. Baca buku, kemudian ditandai, dilipat, kemudian kalau ada yang penting dicoret di bawahnya, atau di stabilo. Kalau HP kan ya praktis sebetulnya, cuman kadang-kadang ya ada tergoda untuk buka yang lain. Ya, benar. Itu godaannya. Oke Mas, kita break sementara. Oke, kita minum kopi dulu. Siap. Oke, kita lanjutkan kembali ngobrol-ngobrol masih dengan Mas Junaid, penulis Mimpi Anak Tepi Negeri. Iya. Mas, untuk menulis buku itu kan yang paling susah ini adalah menemukan ide. Ya, itu memang. J.K. Rowling itu idenya itu yang keberapa gitu. Pokoknya dari penulisan gagal sampai akhirnya ketemu Harry Potter itu tidak langsung ketemu, langsung jadi. Trial by error. Betul. Jadi kalau Mas Junaid menemukan idenya gimana? Lewat mimpi kah? Dapat wangsit kah? Dapat wangsit pagi-pagi udah jadi satu buku gitu maksudnya. Gimana Mas? Iya. Ini kan karena by pengalaman aja ya maksudnya. Jadi saya itu biasanya kalau misalnya mengalami sesuatu, misalnya berpergian ke satu tempat atau melakukan menyaksikan satu peristiwa tertentu, itu biasanya kalau menarik itu saya selidikin gitu. Oh ini kok ini peristiwa ini menarik gitu kan. Kalau peristiwa ini kita tarik menjadi satu ide gitu, kira-kira bagus enggak gitu. Jadi itu salah satu trik saya itu. Jadi kalau misalnya mengamati satu peristiwa atau apapun itu. Yang kedua, saya biasanya mendapatkan ide itu hasil dari komunikasi atau bahkan hanya sekedar melihat tokoh-tokoh gitu, tokoh-tokoh tertentu. Tokoh itu nggak harus orang-orang hebat gitu. Seperti yang di buku saya ini juga saya kadang melihat itu keseharian anak-anak aja gitu. Bahkan ketika anak-anak ngobrol dan saya nggak sengaja nguping itu, saya oh ini bagus tuh. Contoh ini misalnya di salah satu cerita saya itu kemarin waktu COVID nih, COVID itu kan ada tuh mobil tuh keliling-keliling yang ngumumin orang supaya nggak kemana-mana gitu. Pengumuman ya? Iya. Woro-woro. Nah, tiba-tiba anak saya ini pergi keluar, kebetulan lagi membawa poster tugas dari rumahnya, terus karena dia nginjak rel tuh panas, dia joget-joget itu, malah menarik perhatian dari petugas itu sampai dia singgah gitu kan. Nah itu jadi inspirasi cerita juga. Jadi kemudian biasanya ada benda-benda baik itu misalnya kayak mau permainan atau mau misalnya benda pusaka, apapun itu benda atau tempat yang menurut kita menarik untuk dieksplor gitu kan. Jadi bisa kita ngambil ide dari situ. Sebetulnya ide itu tidak pernah kering ya. Iya, nggak pernah kering. Yang kadang kita suka lupa itu begitu kita punya ide terus lupa. Mengemasnya menjadi menarik ini kan yang susah. Betul. Ini. Jadi harus kita catat itu, makanya kita catatlah sedikit-sedikit. Oh ini peristiwanya begini. Barangnya gini. Kalau kita sebetulnya
kalau bagi maestro biar daun jatuh jadi ide juga. Kalau kita ada peristiwa besar pun kadang-kadang ini menarik ini gitu loh. Ditulis menarik, cuman ngemasnya ini yang susah. Memang bagaimana mengembangkan ide itu, makanya ide dasarnya harus ketemu dulu. Kita mau yang mau kita ekspor siapa tokohnya atau peristiwanya atau mungkin apa namanya bendanya. Misalnya kita mau bikin cerita mengenai benda-benda keramat ya berarti bendanya kan gitu, atau kita cerita anak-anak mungkin ya berarti kalau anak-anak tuh mungkin kayak alat-alat mainan atau apa, jadi itu ya alat mainannya yang kita ekspor, nanti yang lainnya menjadi pendukung. Ya, Mas, saya dengar sempat di Nunukan tuh ada komunitas menulis. Ya, memang setahu saya ada. Sampai bagian dari situ ya? Ya ada, seperti KYM untuk di Nunukan kita sering komunikasi. Kemudian kita juga sering komunikasi dengan teman-teman sekolah sastra ya. Sekolah sastra itu di Nunukan ada? Ya, sekolah sastra Nunukan. Mereka sempat pernah bikin event baca puisi ya. Kemudian baru terakhir ini juga melalui Taman Budaya Kalimantan Utara mereka juga ada event kayak temu puisi begitu. Jadi sebenarnya komunitas itu banyak ya, tinggal tergantung kita aja mana aja yang kita serak lah begitu. Sejauh sampean yang sampean tahu berapa keanggotaannya sudah? Wah, kalau anggota secara presisi mungkin saya kurang tahu ya, tapi kalau untuk seperti yang di KYM ya, yang satu komunitas dengan saya sudah 10-an orang lebih sih yang 10 di sini, ya. Rata-rata pegawai kah, pelajar? Ya, ada yang pelajar, ada yang guru, ada yang swasta. Ya. Jadi sebetulnya memang hobi ini banyak peminatnya sebetulnya. Iya sih. Jadi Nunukan itu sebetulnya juga tidak kalah dengan daerah lain kan. Ya. Tinggal kita meluangkan waktu aja, karena kan nanti kembali lagi ke kita masing-masing gitu kan. Jadi contoh misalnya di komunitas nih ada event gitu kan. Nah, tergantung kita, kalau kita mau menyemangati diri kita sendiri, memotivasi, oke, kita bisa ambil challenge ini gitu ya bisa selesai. Tapi kalau enggak ya kan kembali ke orang, karena memang proses menulis itu nggak bisa dipaksa juga. Meskipun kita memang kadang-kadang ada stuck itu pasti, tetapi akan ada proses yang nanti sudah cooling down lagi, justru kita menemukan ide-ide baru lagi begitu. Mas, kalau orang menulis biasanya harus rajin membaca juga kan gitu. Iya. Sampai rajin membaca juga. Salah satunya itu yang jadi saya setiap hari itu namanya membaca itu sudah wajib itu. Wajib ya. Apapun ya. Apa yang dibaca? Iya, jadi kayak berita itu ya dari politik ya macam-macam lah, bahkan kriminal, selebriti ya semuanya saya baca semua. Iya. Jadi semua masuk. Tidak ada nolak pokoknya. Tidak ada. Itu bagian yang tidak terpisahkan lah itu memang. Jadi memang menulis kemudian membaca itu jadi satu kesatuan. Orang kalau mau menulisnya bagus harus banyak membaca. Itu kuncinya Mas ya. Iya. Hobi menulis ini nurun enggak untuk buat anak-anak atau istri ikut ketularan kah? Iya, kalau sampai sekarang sih belum begitu kelihatan sih yang untuk anak-anak saya sih belum ya. Kalau istri kan memang dia penyuluh ya, menulis dalam konteks matematik penyuluhan iya, tapi maksudnya untuk menulis ke arah populer seperti sastra gitu memang belum sih. Tapi itu kan berjalan dengan waktu aja. Jadi saya juga saya pun bukan tipe juga, karena kalau mau dilihat dari misalnya saya ngerunut ke atas ya nggak tahu juga kenapa saya tiba-tiba hobi begitu sih. Ini kan semua orang punya hobi. Kadang hobi itu mahal, butuh biaya. Misalnya hobi otomotif itu mahal. Gitu. Hobi olahraga ya minimal butuh sepatu, butuh jersey gitu lah. Kalau menulis ini kira-kira termasuk hobi yang mahal enggak? Ya minimal pasti butuh laptop. Ya tergantung dari perspektif orang sih ya. Jadi kalau mahal dan tidaknya itu kan tergantung, karena waktu yang disita kalau kita lagi serius juga lumayan menyita waktu itu sebenarnya kan. Jadi itu yang tidak disadari orang, bahwa disitulah kenapa karya-karya orang yang penulis-penulis yang bagus itu juga dihargai begitu, karena menghasilkan satu tulisan itu kan kita tidak dari 1 jam 2 jam kita di depan laptop sebenarnya, tapi dari proses di balik itu
kenapa ide itu bisa muncul, dan itu kan membutuhkan orang kan tidak mungkin dapat ide hanya ngurung di kamar aja. Iya. Ya artinya dia harus mengeksplor dirinya, mengeksplor lingkungannya, dan itulah yang mungkin tidak disadari. Harus berinteraksi. Nah, tidak disadari memang mau tidak mau menghasilkan cost gitu ya, seperti itu. Tapi intinya kalau orang menulis sih ya. Tapi kalau proses menulisnya sendiri tidak iya, mahal. Ya? Iya, paling kita kirim juga kalau misalnya mau ngirim naskah ya paling hanya lewat email, lewat WA, malahan sekarang ya tidak ini sih ya. Mas, kalau dihitung ya dari tulisan pertama sampai terakhir ini, satu buku ini butuh berapa waktu? Sangat bergantung ya. Jadi kayak seperti yang cerita anak itu ya saya selesaikan sekitar 4-5 bulan. 4-5 bulan. Iya, tapi yang puisi itu kalau mau dihitung dari karya perdana saya itu di dalam buku itu ada yang sudah saya tulis hampir 15-20 tahun yang lalu. Oh, masih ingat? Ya karena masih ada catatannya kan. Oh, itu saya tadi ya. bukan kembali gitu. Berarti sampean termasuk penyimpan yang baik. Jadi sama seperti bikin puisi itu, ada bikin puisi yang sampai 2 bulan nggak selesai. Iya. Satu puisi. Saya suruh bikin puisi satu aja. Tapi ada juga yang 10 10 menit selesai juga ya ada gitu. Jadi apa namanya? Itu saya bilang tadi, mood itu tergantung. Kemudian kita tuh kan kalau nulis itu kan harus ketika kita baca lagi gitu kan, minimal kita sendiri tuh merasa bahwa sesuatu apa pesan atau apapun yang ingin kita sampaikan itu sudah sampai gitu. Jadi kalau belum sampai, belum serk itu kan rasanya ya mau nggak mau harus dikip lagi, nanti bongkar lagi, kapan-kapan diulang lagi ya seperti itu. Saya menulis kadang-kadang kan saya kadang-kadang nulis pidato juga kan. Kadang disuruh sedepkan 1-2 pantun aja berputar otak saya mikirnya. Padahal kalau mulai satu buku gitu kan. Terus rencana ke depan apa, Mas? Mau menerbitkan lagi buku? Iya, saya memang komitmen terutama untuk yang serial Anak Perbatasan ini masih berproses ya. Kemudian menulis dengan beberapa tokoh ya, masih tetap. Jadi di komunitas itu kita ya seperti yang saya bawa juga, kita ada di komunitas penulis itu kita salah satunya event itu adalah menulis dengan beberapa tokoh, misalnya yang kita lihat ada Pak Ganjar, ada Bambang Pamungkas dengan tema-tema tertentu ya, Ustadz Yusuf Mansur. Yang terakhir ini kita nulis bareng dengan Mbak Najwa Shihab. Luar biasa itu ini. Jadi nah itu yang event-event begitu tuh yang memancing juga nih bagi para penulis-penulis yang ayo kita challenge ini nulis, kirim gitu kan, bahwa nanti tapi seleksinya ketat kan, ya Mas? kita ya pokoknya kita kan bismillah aja nulis, kirim aja. Masalah seleksi itu lolos ya syukur, enggak lolos ya nulis lagi kan gitu aja. Jadi teman-teman Kopi Channel, Mas Junet ini selain menulis buku sendiri ada 2, beliau juga melakukan kolaborasi, jadi menerbitkan Melalui komunitas buku menulis ini adalah kumpulan dari beberapa penulis. Ada Ganjar Pranowo juga, kemudian ada beberapa penulis top Indonesia. Nah, Mas Junet juga masuk salah satu tulisannya, yaitu Lentera Makna. Nah, ini ada, kemudian ada juga, ini ada juga. Iya, ada di situ. Ada. Di buku yang berjudul Samin dan Seorang Dukun ini ada juga. Jadi kemudian ada buku Menenun Hikmah. Ini dengan Ustadz Yusuf Mansur tuh. Ini ada juga Ustadz Yusuf Mansur, Fitria Mardiati, kemudian ada juga Dewi Lestari. Kita tahu Dewi Lestari adalah penulis yang sangat itu bagus. Teman saya juga produktif. itu. Di kan? Iya. Bukan Dewi Lestari, itu memang dia. Gitu. Ada juga buku berjudul Tualang. Jadi banyak juga sebetulnya udah karya sampean ini ya, sudah dibukukan. Ya kita kalau yang itu kan kolaborasi ya, jadi sesama komunitas, kemudian ada tokoh yang bersedia berkolaborasi. Ya, nanti kita di internal komunitas kita melakukan seleksi begitu. Ya, alhamdulillah salah satunya. Nunukan ini kan daerah perbatasan, daerah perbatasan, terus ya mau tidak mau kita harus akui bahwa kita kadang masih kategori 3T. Iya. Sehingga sebetulnya secara ide, secara bahan penulisan itu banyak. Oh banyak sekali ya. Banyak sekali kan. Gimana menurut sampean ini? Ide-ide tentang nunukan ini kayak apa sih? Ya. Layak enggak dijual?
Oh, sangat layak, apalagi apa namanya? Contoh nih buku saya ini kan kebetulan saya beberapa minggu yang lalu kedatangan tamu nih teman kolega dari luar negeri gitu kan. Jadi saya sampaikan kan you datang ke sini lihat-lihat gitu kan perbatasan. Tetapi salah satu cara memotret itu adalah dengan membaca cerita misalnya. Nah ini saya sampaikan ini keseharian anak-anak di perbatasan yang realitanya mau suka atau tidak suka kita hadapi itu. Misalnya ya mohon maaf aja mungkin banyak anak-anak yang orang tuanya jadi TKI, kemudian mungkin dia juga besar di sana, ketika kembali ke sini mungkin identitas keindonesiaannya itu tetap ada tetapi tidak sepenuhnya. Contoh misalnya kita menghadapi misalnya anak-anak mungkin tidak sepenuhnya bisa menghafal Indonesia Raya mungkin ya begitu. Hafal tetapi tidak sama dengan yang mereka hidup di sini. Kemudian kalau kita sendiri ya misalnya di Sebatik tuh misalnya ada kita kan terkenal Patok 3 tuh Mas Wid itu ya kan. Tapi coba kita ada nggak yang secara spesifik mengedukasi anak-anak bahwa kita itu di situ itu ada batas-batas teritorial, ada namanya fungsi keimigrasian kalau kita harus berpindah ke luar negeri. Nah itu kan harus diedukasi anak-anak itu. Nah itu bisa melalui cerita begitu. Contoh seperti itu. Lalu bagaimana kalau misalnya 17 Agustus, bagaimana apa namanya berbahasa yang baik begitu kan karena masih sebagian campur bahasa-bahasa Melayu ya kan. Bagaimana keprihatinan apa namanya orang-orang di Buku Sembakung Lumbis ya kan. Mereka ini orang-orang yang jaga negeri kita ini gitu kan. Tetapi mereka itu patok hidup sebetulnya. Tapi kan mungkin selama ini masih hanya sebagai bahan-bahan diskusi saja. Tetapi sekarang ya, dengan kita menulis dengan saluran apapun itu akhirnya ya kita terbuka bahwa oke, memang beranda NKRI harus betul-betul dibangun. Cuman kadang tulisan itu apa ya? Kadang jujur itu juga menyakitkan kadang. Realita itu yang kalau kita terlalu polos, terlalu sajikan dengan apa adanya, kadang-kala ada pihak-pihak yang mungkin tidak. Tapi kalau untuk karya literasi kan kita kan memang benar-benar didasarkan kepada observasi yang objektif ya. Gitu. Jadi kita nggak bisa juga penulis itu nggak bisa juga menggunakan emosi pribadinya untuk dituangkan dalam tulisan ya kan. Tulisan itu harus emosional, tetapi nulisnya nggak boleh emosi. Iya. Kalau emosional harus tulisannya, supaya bisa menggugah, bisa menguras air mata. Tapi menulisnya nggak boleh emosi. Gitu. Tulisan itu harus menguras air mata, mengundang gelak tawa. Ya. Jadi, Mas, sampean itu kan sarjana kehutanan. Bener. Pernah kerja di WWF ya? WWF atau CARE? CARE. Terbiasa masuk keluar hutan, kemudian jago juga teater. Nah, ini jago teater nih Pak Jonet ini. Kemudian juga hobi menulis. Kalau 3 ini kalau kita urutkan, menulis di peringkat berapa? Hobi ini. Kalau saya memang karena menulis itu mendarah daging, jadi itu tetap nomor 1 sih. Ya, artinya maksudnya begini, jadi dimanapun kita misalnya ditugaskan, apalagi sekarang kan sebagai ASN ya, jadi itu nggak akan merubah gitu. Justru apa yang saya bisa itu mewarnai pekerjaan saya itu mendukung. Misalnya dulu di Humas ya karena kita sudah basicnya menulis ya sudah, insya Allah misalnya pimpinan menyampaikan 1-2 kalimat ya kita bisa mengembangkan pikirannya, contoh begitu. Kemudian bagaimana kalau kita di tempat lain gitu kan mengemas apa yang sudah kita kerjakan itu supaya bisa dibaca oleh orang lain. Karena ya kita di pemerintahan kalau misalnya hanya kerja tok tapi tidak ada report yang bagus kan gimana coba kan gitu. Nah itu kan harus dituangkan ke dalam bentuk apakah laporan atau apapun. Nah itu ya memang akhirnya yang sudah selama ini kita jalani itu yang mendukung jadinya. Seperti itu. Ada keinginan untuk menulis tentang sampah, Mas? Sampai kerja di bagian persampahan sekarang ya? Ada keinginan? Jadi tentang sampah di Nunukan? Karena subjektivitasnya itu sehingga saya belum terdorong. Malah takut untuk menulis ya? Karena ya tadi itu bilang menulis itu tulisannya harus emosional, tapi kalau kita
larut di emosi itu karena kita ada di situ tuh kadang-kadang justru ini ya. Mungkin suatu saat pasti akan ada. Iya. Oke Mas, terima kasih atas waktu. Oke. Sudah meluangkan untuk ngobrol-ngobrol di Terima Kopi kasih Channel. nih Mas Wid ini untuk kopinya pada hari ini. Ya, mudah-mudahan sukses. Saya tunggu tulisan-tulisan berikutnya, buku-buku berikutnya. Mudah-mudahan bisa menginspirasi masyarakat Nunukan, adik-adik kita yang memang punya hobi menulis, sehingga bisa menyusul Mas Junaid mengeluarkan buku, diterbitkan, dan memberi inspirasi, motivasi kepada banyak orang. Iya. Mudah-mudahan obrolan ini membawa manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.